Di sebuah kampung sederhana, hiduplah seorang ibu bernama Murni bersama anak perempuannya, Aisyah. Sejak kecil, Aisyah tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah, karena sang ayah meninggal dunia saat ia masih bayi. Kehidupan mereka sederhana, bahkan sering kekurangan. Namun, Aisyah tumbuh menjadi anak yang taat, lembut, dan sangat menyayangi ibunya. Sayangnya, Murni bukanlah ibu yang penuh kasih. Ia sering bersikap keras pada Aisyah. Baginya, kehadiran Aisyah hanya menambah beban hidup. Andai saja ayahmu masih ada, mungkin aku tidak harus menanggung semua ini sendirian. Keluh Murni hampir setiap hari. Meski sering dimarahi, Aisyah tetap berusaha sabar. Ia membantu ibunya bekerja dari pagi sampai malam, mulai dari mencuci baju tetangga hingga berjualan kue di pasar. Semua hasilnya ia serahkan kepada ibunya, berharap bisa meringankan beban keluarga. Namun, Murni tak pernah merasa cukup. Ketika Aisyah beranjak remaja, wajah cantiknya mulai menarik perhatian banyak orang. Ada seorang pria kaya bernama Hartono yang ingin menikahinya. Namun Aisyah menolak dengan halus. Ia merasa Hartono sudah tua, berusia sebaya dengan ayahnya. Namun Murni justru marah besar. "Bodoh kamu Aisyah. Hartono bisa membuat hidup kita berubah. Kau hanya perlu menikah dengannya dan kita akan hidup berkecukupan," bentak ibunya. "Ibu, aku tidak sanggup. Aku ingin menikah dengan orang yang seiman, sepadan, dan yang bisa membimbingku ke jalan Allah," jawab Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Jawaban itu membuat Murni naik pitam. Ia menampar anaknya sendiri. "Dasar anak durhaka! Kau tidak tahu berterima kasih. Semua yang kulakukan demi kebaikanmu, tapi kau berani melawan." Sejak hari itu hubungan ibu dan anak itu renggang. Murni semakin tega pada Aisyah. Ia memaksa anaknya bekerja lebih keras, bahkan mengambil semua uang hasil kerja Aisyah untuk berjudi dan berfoya-foya dengan teman-temannya. Meskipun ibunya terus menyakitinya, Aisyah tetap sabar. Setiap malam, ia berdoa dengan linangan air mata. "Ya Allah, ampunilah ibu. Berilah dia hidayah. Jangan hukum ibu karena kebodohannya. Biarlah aku yang menanggung sakitnya." Doa itu menjadi saksi betapa besarnya cinta seorang anak, meski kepada ibu yang durhaka. Waktu berjalan, Aisyah tumbuh menjadi gadis yang solihah, sementara Murni semakin tenggelam dalam keburukan. Hingga suatu hari, Murni sakit keras. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan tak ada seorang pun dari teman-teman dunianya yang mau menolong. Dalam kesakitan, ia baru menyadari betapa jahatnya ia pada anaknya. Air matanya jatuh saat melihat Aisyah dengan setia merawatnya siang dan malam. "Aisyah, maafkan ibu. Ibu sudah terlalu banyak menyakitimu. Ibu takut mati dalam keadaan penuh dosa." Aisyah menggenggam tangan ibunya erat-erat, meski hatinya penuh luka. "Ibu, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Jangan takut, Ibu. Mari kita bertobat bersama. Allah Maha Pengampun." Di malam yang sunyi, saat hujan turun deras, Murni berbisik lemah. "Terima kasih, Nak. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidup ibu." Ibu menyesal. Tak lama kemudian, napas Murni terhenti. Wajahnya terlihat lebih tenang, seolah Allah mengizinkan taubat terakhirnya diterima. Aisyah menangis, tapi di balik air matanya ada kelegaan. Ia berhasil mengantarkan ibunya kembali ke jalan Allah, meski melalui jalan panjang penuh duri. Pesan moral, cerita ini mengajarkan bahwa seorang ibu pun bisa terjerumus dalam kedurhakaan terhadap anaknya.
Namun kasih sayang dan doa anak yang solih mampu menjadi jalan hidayah. Jangan pernah menunda untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua maupun anak. Karena ajal bisa datang kapan saja. Jangan pernah menunda untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua maupun anak. Karena ajal bisa datang kapan saja.